Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita bersyukur atas hari yang baru dan sebelum kita mengawali seluruh aktivitas kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi bekal kehidupan kita. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih atas hari yang baru, nafas hidup yang Kau beri, dan kami ingin mendengarkan firman-Mu untuk menjadi kekuatan bagi kami menjalani seluruh aktivitas hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pada saat ini tertulis dalam kitab Rut, pasal yang keempat, ayat 14, demikian dikatakan. Sebab itu, perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, "Terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyhurlah kiranya nama anak itu di Israel." Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, siapakah di antara kita yang dapat memastikan bahwa jalan kehidupan yang akan ditempuhnya selalu akan mulus? Pergumulan demi pergumulan bisa datang bertubi-tubi dan kemalangan seakan tiada waktu jedanya, dari kegetiran kepada kepahitan selanjutnya. Bak kata orang, sudah jatuh ditimpa tangga pula. Saudara yang terkasih, demikianlah yang terjadi dan dialami oleh Naomi yang dinikahi oleh Elimelek. Mereka menikah sebagai suami istri pada masa hakim-hakim, dan mereka dikaruniai dua anak, yakni Mahlon dan Kilion. Di saat mana terjadi bahaya kelaparan di tanah Israel, maka orang Betlehem ini beranjak dari kampungnya untuk mempertahankan hidup dan menetap di Moab sebagai pendatang. Kemudian Elimelek meninggal di Moab, sehingga Naomi tinggal sebagai janda dengan kedua anaknya. Selanjutnya, kedua putranya menikahi putri Moab, yakni Mahlon menikahi Orpa dan Kilion menikahi Rut. Namun, malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Naomi juga kehilangan kedua anaknya, Mahlon dan Kilion, sehingga tinggallah ia dengan kedua menantunya. Dalam kepedihan hati yang mendalam, namun dalam kesadaran akan kenyataan bahwa menantunya masih membutuhkan masa depan sepeninggal suami mereka, Naomi memutuskan kembali ke Israel dan menyuruh menantunya untuk mencari pasangan hidup mereka. Ternyata Rut bersikukuh untuk tetap mengikut Naomi mertuanya kembali ke Israel. Kita diingatkan oleh perkataan dan janji kesetiaannya kepada Naomi, "Jangan desak aku meninggalkan engkau untuk pulang dan tidak mengikutimu. Kemanapun engkau pergi, ke situ aku pergi. Dimanapun engkau bermalam, di situ aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku." Dalam Rut 1 ayat 16. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keikutsertaan Rut mengikuti mertuanya Naomi ke Israel lah selanjutnya yang mempertemukannya dengan Boas, sanak keluarga Elimelek, dan akhirnya menikahinya dan selanjutnya memberinya anak yang dinamai Obed. Obed adalah ayah Isai dan Isai adalah ayah Daud yang selanjutnya menurunkan silsilah Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang yang tinggal di Israel, terlebih para perempuan yang menyaksikan kepulangan Naomi dan perjalanan hidup Naomi yang tadinya menyebut dirinya Mara atau si pahit, kini memberi kesaksian dan mengaku, "Terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyhurlah kiranya nama anak itu di Israel." Tuhan yang berkarya dan mengubahkan hidup Naomi tidak hanya mengungkapkan kesaksian dan rasa kagum dari orang-orang yang melihatnya, melainkan juga mengungkapkan pujian mereka atas perbuatan kasih Tuhan. Dengan mengaku dan merayakan bayi yang dilahirkan Rut sebagai penebus,
Ungkapan itu menunjuk kepada perbuatan Tuhan yang telah menggunakan Boas yang menurunkan Obed, menyelamatkan garis keturunan Naomi dari kepunahan, yakni garis keturunan mesianik. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Naomi dan kisah hidup Rut sesungguhnya hanyalah satu bagian dari rangkaian dari rencana Tuhan bagi orang-orang yang hidup dan berpegang pada janji dan kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan dan rencananya juga diukirkan dalam perjalanan hidup setiap anak-anak yang dikasihinya, dan di dalamnya ada kita, saudara dan saya. Saudara yang terkasih, memang perjalanan hidup itu ada kalanya dihadapkan pada ujian, tantangan, dan kesulitan, termasuk kepahitan hidup yang panjang sebagaimana dialami oleh Naomi. Namun demikian, kepahitan hidup, liku-liku, tantangan dan pergumulan di dalamnya tidak pernah mengubah rencana Tuhan atas hidup kita, dan jaminannya ada berlaku seturut atau sepanjang kita berpegang teguh pada keyakinan akan janji dan kuasa-Nya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimanakah kita memahami rancangan Tuhan dalam hidup kita manakala kita dihadapkan pada sulitnya kehidupan? Bagaimanakah kita tetap dapat mempertahankan kesetiaan pada saat situasi dan kondisi hidup tidak selalu berpihak pada diri kita? Bagaimanakah kita dapat terus meyakini janji dan pertolongannya saat kita jatuh dan mengalami kelemahan? Kesetiaan adalah kata kunci relasi kita kepada Tuhan. Kesetiaan adalah kekuatan yang menghubungkan kita dengan kasih karunia Tuhan. Oleh kesetiaan yang terbuktikan inilah Boas berkata kepada Rut, "Kiranya Tuhan membalas perbuatanmu, kiranya upahmu sepenuhnya dikaruniakan oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung." Pasal 2 ayat 12. Saudara terkasih, ketika situasi hidup tidak selalu menjanjikan, seperti ketika awan tebal menutupi cahaya matahari, namun kemurahan dan sinar kasih Tuhan tidak akan pernah dapat disembunyikan bagi orang yang hidup dalam kesetiaannya. Pemazmur berkata, "Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun." Mazmur 100 ayat 5. Kasih Tuhan itulah juga yang dinyatakan bagi kita saat ini dalam menjalani seluruh aktivitas hidup kita. Oleh karenanya, marilah kita hidup dalam kesetiaan sambil terus memancarkan damai, kasih, dan ketaatan, sehingga seluruh hidup kita akan menjadi alat kesaksian bagi sekitar kita, dan orang-orang yang menyaksikannya akan turut memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu. Teguhkan kami untuk selalu meyakini kasih setia dan penyertaan-Mu. Kasih setia dan penyertaan-Mu lah kiranya juga yang mengawal seluruh gerak hidup, pekerjaan, aktivitas kami. Bahkan ketika kami menghadapi kesulitan dan pergumulan, teguhkan kami semuanya ya Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dalam kuasa Roh Kudus-Nya memberkati kita sekalian. Amin. Kita akan bersuka cita lewat pesta Gotilon. Gotilon pada dasarnya adalah pesta panen. Tapi lewat Gotilon kita bersuka cita merayakan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita, khususnya sepanjang tahun ini. Oleh karenanya, mari dalam sukacita kita ambil bagian dalam ibadah Gotilon pada tanggal 26 Juli 2026 di Maria Convention. Mari saudara-saudara kita bersukacita memuji Tuhan, merayakan kasih dan segala berkat yang kita terima dari Tuhan. Oras.